tokennya namanya Indogems, ya kan? Simbolnya IDG. Ini hanya contoh aja ya. Nah, untuk total supply-nya ini terserah kalian mau dibikin berapa, 1 miliar juga nggak apa-apa, ataupun terserah kalian. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indogems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini tentunya, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan juga bermanfaat buat teman-teman di seputar cryptocurrency tentunya, oke? Dan kami ingatkan kembali, di sini kami bukanlah sebagai financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kami mungkin tidak membahas masalah rekomendasi kripto ya. Kita have fun aja dulu ya. Dimana kali ini kita ingin ya memberikan satu trik ataupun edukasi gimana sih caranya kita bisa membuat kripto kita sendiri, dimana kita nggak perlu harus bisa coding segala macam ya, bahasa pemrograman kayak gitu. Sudah disediain oleh salah satu platform yang menurut saya ini cukup keren, yang membantu buat para mungkin startup ya, ataupun project-project baru yang bergerak di bidang blockchain tapi tidak mempunyai keahlian ataupun mungkin kurang dalam hal biaya ataupun modal untuk meng-hire orang ataupun tenaga untuk bisa membuat project kripto baik koin ataupun token sendiri ya. Jadi untuk seorang programmer yang bisa atau berkemampuan membuat suatu project kripto itu sekarang emang lagi booming ya. Jadi harganya pun lumayan ya untuk meng-hire tenaga profesional seperti itu. Nah, di video kali ini ada salah satu bukan project sih, satu web dimana nanti kita tuh bisa membuat kripto kita sendiri. Oke, tidak usah berlama-lama aja ya, kita have fun aja dulu untuk di video kali ini. Nggak usah pusing, santai sambil ngopi, dan jangan lupa pisang gorengnya sediain ya di meja. Oke, let's check it out. Yap, namanya adalah the token generator ya. Ya, ini namanya Coin Manufactory. Oke, jadi kalian jika tertarik ataupun penasaran dengan web ini, bisa kalian kunjungi di coinmanufactory.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke, jadi apa kegunaan dari website ini? Kalau kita lihat ya, the token generator. Jadi generate token atau bisa membuat token di website ini. Nah, cara mudah dan nyaman untuk membuat token BEP20 atau token ERC20 Anda sendiri tanpa coding. Nah, keren kan? Nah, buat kalian yang belum tahu ya, token BEP20 itu adalah token yang berdiri di jaringan Binance Smart Chain, dan untuk ERC20 itu token yang dibuat di jaringan Ethereum ya. Nah, sebenarnya di sini juga masih banyak, ada beberapa blockchain yang support, ada Polygon dan juga Phantom ya. Nanti kita akan coba. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di webnya ya. Jadi apa yang diberikan atau ditawarkan di web ini. Jadi untuk cara kerjanya nanti, buat token kripto dengan mudah dalam waktu kurang dari 1 menit. Gunakan generator kami untuk menyebarkan kontrak cerdas untuk token yang dapat dicetak, kemudian dapat dibakar juga, burning ya, serta ada biaya dan untuk pajaknya juga, dan redistribusi untuk para holdersnya. Jadi langkah-langkahnya nanti kalian harus menginstal MetaMask kalian, terus install untuk jaringannya, blockchainnya, baik BSC, kemudian jaringan Phantom, jaringan Polygon. Nah, untuk caranya banyak lah di
Google ada caranya banyak. Jadi kalian harus mencari untuk settingan network RPC-nya ya. Oke. Kemudian kalian harus memasukkan detail ya, sesuaikan nama, kemudian simbol, desimal, dan persediaan token Anda, dan aktifkan fitur yang Anda inginkan untuk dimiliki oleh token Anda. Setelah itu ya menyebarkan token. Jadi diterapkan token kripto ke Ethereum blockchain atau Binance Smart Chain dan siap digunakan. Jadi fasenya seperti ini ya untuk bisa membuat token sendiri di platform coinmanufactory.com ini. Nah, gimana caranya? Kita baca dulu ya. Jadi untuk cara menerapkan token ke blockchain pilihan Anda, di sini ada 4 blockchain yang disediakan di platform ini. Jadi nanti kalian bisa membuat token di BEP20 Binance Smart Chain, kemudian ada ERC20 di Ethereum, kemudian FRC20 untuk jaringan Phantom, dan MRC20 untuk jaringan Polygon. Oke. Dan untuk pengembangan customnya, jadi kalian bisa menghubungi coinfactory.com ini ya untuk mendapatkan pengembangan custom untuk token Anda yang memenuhi semua kebutuhan Anda, dan mereka berharap dapat terhubung dengan orang-orang hebat dan project-projectnya. Juga kalian bisa menghubungi jika Anda memerlukan bantuan untuk membuat token Anda. Mereka akan sangat merespon ya dalam proses pembuatannya. Oke, jadi apa itu Coin Manufactory ya? Di sini adalah sebuah generator token ya yang mudah digunakan untuk membuat token ERC20, BEP20 di Ethereum blockchain ataupun di Binance Smart Chain. Tidak ada pendaftaran, pengaturan, atau pengkodean yang diperlukan. Mereka ingin membawa kripto dan blockchain itu lebih dekat ke komunitas ya, dan memberi semua orang kesempatan untuk berpartisipasi. Itulah mengapa mereka itu membuat proses pembuatan cryptocurrency Anda sendiri itu sesederhana mungkin. Oke? Jadi hanya dengan beberapa klik saja Anda itu bisa menjadi pemilik mata uang kripto Anda sendiri dan memulai project Anda sendiri. Jadi jika kalian itu mempunyai suatu project di mana project itu bisa diimplementasikan untuk ditautkan dengan blockchain seperti itu, dan tentunya kalian akan membuat kripto kalian sendiri, koin kalian sendiri, ataupun token kalian sendiri, bisa menggunakan coinmanufactory.com ini ya. Caranya cukup simple banget. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan ya dalam pembuatan kripto itu ya. Nah, di sini untuk jaringannya ya. Jadi seperti apa itu Binance Smart Chain? Jadi Binance Smart Chain itu adalah platform berbasis blockchain yang menawarkan biaya yang rendah, waktu transaksi yang cepat, dan kompatibilitas kontrak cerdas, smart contract ya maksudnya. Dan Binance Smart Chain ini dirancang khusus untuk kontrak pintar atau smart contract dan pembuatan aplikasi terdesentralisasi untuk dApps. Jadi sebagai layer satu lah gampangnya seperti itu. Dan apa sih token BEP20 itu? Nah, di sini jelaskan token BEP20 itu adalah aset berbasis blockchain ya. Token BEP20 adalah kontrak cerdas atau smart contract yang berjalan di Binance Smart Chain. Nah, mereka itu dapat dikirim dan diterima seperti kripto lainnya. Standar BEP20 itu memberikan spesifikasi tentang bagaimana aset ini harus dikirim, diterima, dan disimpan. Oke. Jadi hampir sama ya kayak gitu. Serta untuk apa sih blockchain dari Ethereum itu? Nah, Ethereum itu adalah platform berbasis blockchain open source yang menciptakan dan berbagi aplikasi bisnis, layanan keuangan, dan juga hiburan ya. Nah, Ethereum blockchain itu dirancang khusus untuk smart contract dan pembuatan aplikasi terdesentralisasi ya, seperti Binance Smart Chain juga. Nah, apa sih token ERC20 itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa token ERC20 itu adalah aset berbasis blockchain juga ya, seperti di BEP20 juga. Tapi token ERC20 ini adalah kontrak cerdas atau smart contract yang berjalan di blockchain Ethereum itu sendiri. Nah, mereka tuh juga dapat dikirim dan diterima seperti itu lainnya. Dan standar ERC20 memberikan spesifikasi tentang bagaimana aset ini harus dikirim, diterima, dan disimpan. Jadi hampir sama dengan BEP20 ya. Jadi secara karakteristik hampir sama ya. Nah, untuk perilaku tokennya sendiri ya, jadi nanti gimana ya? Ada pertanyaan seperti bagaimana cara memverifikasi kontrak saya atau smart contract kita nanti ya. Jadi kode sumber token Anda ini akan diverifikasi secara otomatis. Kode sumber diuji dengan baik dan akan terus diperbarui untuk meningkatkan kualitas token dan mengurangi resiko bug. Kemudian siapa yang akan menjadi pemilik token? Jadi kita akan membuat token di sini nih. Nah, ya siapa yang akan memiliki ya kita sendiri karena kita yang membuat ya. Jadi dengan alamat MetaMask kita yang terdaftar sebagai satu-satunya pemilik token, itu dimungkinkan untuk mengubah pemilik atau melepaskan kepemilikan. Nah, di sini kan bisa diartikan kita sebagai owner ya dari token yang kita bikin itu sendiri, dan kita tuh bebas untuk melakukan mengubah, kemudian bisa melepaskan kepemilikan, itu serah kita gitu. Jadi kuasanya tuh full 100% ada di tangan si ownernya. Nah, kemudian dompet mana yang akan didukung oleh token saya nanti? Nah, token kita yang akan didukung oleh dompet apapun yang mendukung token ERC20 dan token BEP20 ya.
Jadi hampir setiap dompet itu mendukung jenis token ini. Jadi kan dompet itu kan banyak ya, ada yang MetaMask, ada Trust Wallet, ada Nami Wallet, ada Solid IO, nah itu macam-macam ya. Dan semua dompet-dompet itu atau wallet-wallet itu bisa kita gunakan atau bisa kita gunakan untuk menyimpan token kita nanti yang kita bikin di sini. Yang penting mendukung untuk ERC20 dan BEP20 token. Oke, jadi simbolnya seperti itu. Kemudian bisakah saya mendaftarkan token saya ini di bursa gitu? Jadi contoh lah, kita mau mendaftarkannya di Uniswap atau PancakeSwap ya. Nah, kalau Uniswap itu berarti kita harus membuat tokennya di jaringan ERC20. Kemudian kalau di PancakeSwap berarti kita bikin tokennya di jaringan BEP20. Nah, bisa nggak sih? Bisa. Jadi di platform ini kita tuh bisa mendaftarkan token kita di bursa ya. Tentu saja dengan mendaftarkan seperti itu kita harus memberikan liquidity di PancakeSwap ataupun di Uniswap. Otomatis kita harus membutuhkan biaya di situ, oke? Kemudian di mana alamat token saya? Nah, setelah kita mengkonfirmasi transaksi dan token Anda yang dibuat ya, token kita yang dibuat, itu kita akan menerima alamat kontrak token ya, ataupun address tokennya, serta tautan untuk melihat token Anda di BSC Scan ataupun di Etherscan ya. Jadi BSC Scan atau Etherscan itu suatu ya web lah kayak gitu. Dimana di situ akan secara terperinci apapun yang terjadi dengan token kita, baik holdersnya berapa, transaksinya yang berlaku berapa, dan apapun informasi di situ sudah lengkap di situ ya. Kemudian kemana perginya pasokan token setelah penerapan? Nah, pasokan awal token ditransfer ke alamat yang membuat token dulu, jadi alamat MetaMask kita dulu. Nah, alamat ini juga akan merupakan pemilik dan juga oleh karena itu memiliki hak khusus untuk mengelola tokennya. Oke, jadi pertama nanti akan masuk ke dompet kita sendiri. Setelah masuk baru kita, jika serius untuk dimasukkan ke bursa, baru kita masukin token kita di Uniswap dan PancakeSwap dengan likuiditas tentunya ya. Kemudian bagaimana cara mengelola tokennya? Nah, di sini kita dapat mengelola tokennya itu dengan menggunakan tab kontrak ya. Terus di halaman token Etherscan atau BSC Scan nanti kita perlu menghubungkan dompet dan juga kemudian kita harus mengakses fungsi tokennya. Dengan cara ini kita tuh dapat ya misalnya mencetak token baru serta melepaskan kepemilikan kita juga ya di sini. Nah, bisakah saya itu menambahkan logo ke token saya? Bisa aja. Jadi di platform ini kita bisa menambahkan logo buat token kita sendiri ya, dengan menambahkan logo. Nah, setelah token dibuat itu kita akan mendapatkan logo ke dalamnya menggunakan Etherscan ataupun BSC Scan. Jadi untuk mengupdate-nya bisa menggunakan Etherscan dan BSC Scan tadi ya. Nah, fitur-fitur token apa yang akan kita dapatkan di sini nanti? Kalau kita lihat sini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan burning atau dapat dibakar di sini? Jadi token itu dapat dibakar atau di-burning untuk mengurangi persediaan. Nah, siapapun dapat membakar token dari dompet mereka sendiri. Oke. Jadi pemegang token itu bisa melakukan burning sendiri dan ditransfer ke alamat dompet yang sudah mati. Biasanya pengertiannya seperti itu yang dinamakan dengan burning gitu ya. Jadi mentransfer sejumlah token ke wallet yang sudah mati. Oke. Dan itu bisa dilakukan oleh para holder sendiri ya. Kemudian apa itu biaya atau pembakaran atau fee dari burningnya itu? Jadi setiap transaksi itu akan mempunyai persentase untuk biaya yang digunakan ya atau di-burning dalam kasus ini, dan biaya pembakaran itu dapat disesuaikan oleh pemilik setelah token dibuat. Nah, yang menentukan itu adalah si owner dari token itu sendiri ya, berapa persennya. Jadi terserah dari ownernya itu sendiri. Kemudian apa alamat penerimaan pajak? Nah, di sini alamat penerimaan pajak adalah rekening yang menerima pajak transaksi. Ini harus menjadi alamat salah satu dompet Anda. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan uang selama transaksi atau untuk membayar diri Anda sendiri untuk menyediakan mata uang. Alamat penerimaan pajak itu dapat disebutkan oleh pemilik setelah token dibuat. Jadi pajak tuh biasanya kalau kalian sering melihat tokenomics ya, itu biasanya kan ada yang buat pajak. Jadi setiap transaksi itu kan biasanya ada pajak ya, dan pajaknya itu biasanya terserah kita. Contoh 10% dari setiap transaksi baik beli ataupun jual. Nah, dari 10% itu ada pembagian lagi ya. Mungkin 2% dipakai untuk develop tokennya, yang 5% untuk investor, kemudian yang 3%-nya lagi untuk pembakaran atau masuk ke liquidity kayak gitu ya. Jadi untuk rincian dari fee dari pajaknya itu terserah dari ownernya juga di sini. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan mintable? Nah, token itu dapat dicetak untuk meningkatkan pasokan. Hanya pemilik token yang dapat mencetak token. Nah, mintable itu artinya seperti itu. Kita bisa menentukan sendiri berapa token yang akan kita buat di situ. Itu namanya mintable. Nah, kemudian apa itu pajak transaksi? Jadi setiap transaksi itu memiliki persentase tertentu ya dari transfer ke alamat penerimaan pajak.
Nah, pajak transaksi itu dapat disesuaikan oleh pemilik setelah token dibuat, seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya. Jadi transaksinya itu akan kena namanya pajak transaksi ya. Oke, jadi itu ditentukan oleh ownernya dari pajak kita. Jadi kalau kita yang membuat token, berarti kita yang menentukan token itu kena pajaknya berapa persen. Oke, simpelnya seperti itu. Kemudian apa itu redistribusi holders? Nah, setiap transaksi persentase tertentu darinya itu akan didistribusikan kembali ke semua pemegang yang sebanding dengan token yang mereka pegang. Redistribusi pemegang dapat disesuaikan oleh pemilik setelah token dibuat. Jadi ini untuk fitur ini itu terserah dari pemegangnya, itu terserah dari pengembangnya ya, ataupun yang mempunyai tokennya ya. Jadi ini salah satu fiturnya. Contoh lah, kita kena pajak. Nah, salah satu pajaknya itu diambil mungkin 1%-nya itu akan diredistribusi ke pemegang. Jadi tokennya itu akan diambil dari pajaknya berapa persen. Nah, itu akan dikasih ke pemegang lagi. Seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk kesimpulannya, jadi Coin Manufactory ERC20 dan BP20 token generator dan pembuatnya itu bebas dari kewajiban apapun terkait token yang dibuat menggunakan aplikasi ini ya. Dan penggunaan yang dibuat dari token tersebut. Token yang dibuat di Coin Manufactory Generator ini sebagai project mereka, tim mereka, penggunaan token mereka serta apapun yang terkait dengan token itu sama sekali tidak terhubung ke Coin Manufactory ERC20 ataupun BP20 token generator atau pembuatnya. Jadi Coin Manufactory itu hanya sebagai istilahnya tuh tempatnya doang ya. Jadi jika nanti terjadi apa-apa ya dalam pemasaran tokennya itu sendiri, itu bukan tanggung jawab dari coinmanufactory.com. Jadi semuanya sudah dikembalikan kepada si owner dari token itu sendiri. Nah, kode Coin Manufactory ERC20 dan BP20 token generator disediakan di bawah lisensi MIT ya. Dan siapapun tuh dapat menggunakannya sesuai kebutuhan mereka. Tujuan aplikasi ini adalah untuk membuat orang dapat menandai ide-ide mereka tanpa coding. Kode sumber diverifikasi dan diuji dengan baik dan terus diperbarui untuk mengurangi resiko bug dan memperkenalkan pengoptimalan bahasa pemrograman ya di sini maksudnya. Dan bagaimanapun pembelian token melibatkan tingkat risiko yang tinggi karena tindakan ini tidak dapat dibatalkan dan oleh karena itu tidak ada pengembalian uang yang dimungkinkan. Oke. Nah, gimana caranya kita untuk bisa membuat tokennya itu? Di sini kalau kita lihat ya, ada instruksinya. Kita klik di sini. Mau yang token BP20 atau token RC20 terserah kalian ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Jadi cara pembuat token saya ambil contoh di BP20 ya di Binance Smart Chain. Nah, di sini caranya ya. Nah, jika Anda mencari platform dengan biaya rendah, waktu transaksi yang cepat dan kompatibilitas kontrak cerdas serta Binance Smart Chain ini adalah solusi yang sempurna untuk Anda. Jadi keunggulan dari Binance Smart Chain itu ya dibandingin dengan Ethereum itu kalau sekarang masih mahal ya untuk biayanya ya. Jadi itu salah satu kekurangan dari Ethereum ya. Jadi token di jaringan ERC20. Oke. Standar token BP20 yang membuat token BSC ternyata sangat sederhana ya. Untuk membuatnya token ini sesuai dengan standar yang disebut BP20 yang mirip dengan standar Ethereum ERC20. Standar token memastikan fungsi dasar untuk token seperti mentransfer dana, mengembalikan saldo, mengembalikan kepemilikan token dan lain-lain. Nah, untuk setiap transaksi yang terjadi dengan token ini di rantai ya di blockchain itu memerlukan biaya yang harus dibayar dengan koin BNB. Nah, biaya ini merupakan kompensasi bagi validator untuk mengamankan jaringan. Caranya, pertama kalian harus menginstal untuk MetaMask dulu ya. MetaMask-nya kalian install di sini ya. Kalau sudah, kalian harus membuat jaringan BEP-nya dulu, jaringan BEP20 ya, atau jaringan Binance Smart Chain. Nah, di sini caranya dijelaskan ya. Kalian bisa cek. Nah, untuk RPC-nya ini Binance Smart Chain RPC ya namanya, ini settingan networknya. Kalau sudah, nah di sini ada dua pilihan ya. Ini kan kita ambil contoh yang BEP20, jadi kita ambil yang BEP20. Nah, di sini mulailah dengan membuka coinmanufactory.com ini. Kemudian jika Anda menggunakan ponsel, pastikan Anda menggunakan browser di dalam aplikasi MetaMask ya. Jadi di MetaMask kalian buka, ini pakai HP ya, kita contohnya jika kalian menggunakan HP, jadi kalian buka dulu untuk aplikasi MetaMask-nya, kalian login. Kalau sudah, kalian masuk ke browsernya dan baru masuk ke coinmanufactory.com. Kalian seperti itu kalau di HP. Atau kalian bisa menggunakan Kiwi Browser. Di HP itu ada Kiwi Browser. Kalian bisa install aplikasinya di HP dan di situ hampir mirip kayak browser di web di Windows ya ataupun di PC. Jadi sudah terinstall di webnya itu untuk ekstensi MetaMask. Jadi di web Kiwi Browser itu bisa menginstal ekstensi, oke? Jadi secara langsung kita nggak usah harus melalui aplikasi MetaMask untuk masuk ke browsernya, oke? Jadi saya rekomendasikan jika pakai HP kalian bisa menggunakan Kiwi Browser. Kalau sudah,
Pastikan Anda memiliki beberapa BNB ya di dompet MetaMask Anda yang sudah kalian buat tadi. Jika tidak, Anda perlu mentransfer beberapa BNB ke alamat dompet MetaMask Anda. Jadi ini sebagai gas fee-nya ya dalam pembuatan tokennya. Pilih BEP20 untuk membuat token di Binance Smart Chain. Selanjutnya, kita perlu mengisi detail ya untuk token kita nanti, dimana kita harus memberi token namanya dan simbolnya juga. Dan kita juga perlu menentukan persediaan awal ya token nanti, persediaan awal itu berapa dan jumlah tempat desimalnya untuk setiap token itu dapat dibagi. Nah, kita juga harus mengaktifkan beberapa fitur seperti dapat ditukar ya, pemeriksaan ini menentukan apakah token Anda atau token kita itu dapat dibakar atau untuk mengurangi persediaan. Kemudian mintable-nya, jadi pemeriksaan ini menentukan apakah token kita nanti dapat dicetak untuk meningkatkan pasokan. Kemudian untuk biaya atau pajaknya, di mana di sini kita harus menentukan presentase tertentu ya dari setiap transaksi itu dapat di-burning, dan di presentase tertentu dari setiap transaksi itu akan dikirim ke alamat pilihan Anda nanti. Oke. Fee-nya ya atau pajaknya seperti itu. Jadi ada redistribusi holders juga, dimana di sini kita itu harus menentukan berapa persentase dari setiap transaksi yang didistribusikan kembali kepada pemegang sebanding dengan token yang mereka pegang. Oke, jadi nanti kalian harus menentukan fitur-fitur ini juga. Setelah itu dalam masa pembuatan token kita harus mengkonekkan wallet kita ya. Jadi setelah Anda memilih buat, nanti antar muka berikutnya akan menunjukkan kepada Anda biaya pembuatannya. Nah, di sini kita karena menggunakan BEP20, BNB, jadi kita membutuhkan gas fee dalam bentuk koin BNB ya. Kalau sudah, token akan dibuat setelah Anda menyetujui biaya transaksi ini. Kalian confirm aja nanti ya. Kalau sudah, tambahkan token Anda ke dompet MetaMask Anda. Nah, ini kalau sudah selesai dalam pembuatannya ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan token kita di MetaMask dompet kita. Jadi cukup simpel ya. Ini secara garis besar seperti itu. Nah, kita akan coba untuk mempraktekkannya ya. Kita akan mencoba. Jadi bisa kalian pilih di halaman awalnya untuk pembuatan ini ya, tokennya di sini. Buat token nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini kita tentuin dulu BEP20 ya sebagai contohnya aja. Tapi terserah kalian mau pilih yang mana, Phantom, Polygon atau Ethereum juga nggak masalah. Caranya tuh hampir sama ya, caranya hampir sama dan tidak terlalu ribet ya. Jangan lupa MetaMask kalian sudah ada isi untuk token yang akan biaya gas fee-nya. Jadi kalau dari Ethereum berarti kita harus mempunyai Ethereum, dan Phantom serta Polygon kita juga harus mempunyai koinnya ya untuk biaya gas fee-nya. Karena saya memakai BEP20 jadi harus mempunyai token BNB-nya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita ambil contoh ya. Ini adalah Binance Smart Chain dan di sini membutuhkan biaya 0,1 BNB untuk pembuatannya. Kemudian kalau di Ethereum kita membutuhkan 0,03 Ethereum. Nah, berapa kalau kita konversi ke rupiah, nanti kalian bisa konversi sendiri di CoinMarketCap ya. Dan Polygon ini membutuhkan 37 Matic, dan di Phantom membutuhkan 26 koin Phantom. Jadi lumayan ya. Jadi pakai aja BP20 ini 0,1 BNB ya. 0,1 BNB itu kalau dilihat di CoinMarketCap itu harganya 491 ribuan ya. Anggap aja 500 lah, 500 ribu untuk pembuatan token di coinmanufactory.com ini ya. Jadi kalian harus menyediakan untuk gas fee dari tokennya itu sendiri. Oke. Nah, di sini nanti kalian terserah mau beri namanya apa. Kita ambil contoh tokennya namanya Indogems, simbolnya IDG. Ini hanya contoh aja ya. Nah, untuk total supply-nya ini terserah kalian mau dibikin berapa. 1 miliar juga nggak apa-apa, ataupun terserah kalian. Ini terserah kalian. Nah, saya ambil 500 juta ya. Nah, desimalnya ini juga bisa kalian pilih. Di sini ada pilihannya ya, kalian bisa pilih. Ini biasanya pakai 18 saja. Nah, di sini ada fitur yang bisa kalian aktifin atau enggak kalian aktifin ya. Ada burnable, ini untuk fitur burning. Mintable, nah ini untuk bisa di-increase ya untuk supply-nya. Jadi supply-nya nanti kita bisa rubah. Jika supply-nya sudah sedikit, kita bisa nambahin. Artinya kita harus mengaktifkan fitur mintable ini ya. Untuk fees, ini untuk pajaknya ya. Kemudian untuk holder distribusi, jadi tokennya nanti bisa mempunyai fitur untuk redistribute ke holders. Nah, ini terserah kalian, dan jika ini kalian aktifin maka akan mempengaruhi harga dari biayanya ya. Kita ambil contoh, burnable kita aktifin menjadi 0,3 BNB, mintable kita aktifin 0,35 BNB. Untuk gas fee, tax dan pajak, nah di sini jadi 0,45 BNB, serta holder distribusi juga akan mempengaruhi ya, akan menjadi 0,55 BNB. Oke. Dan ini kalian bisa aktifin, terus di dompet receivingnya ini terserah kalian mau kalian kirim kemana ya untuk
burn fee-nya. Ini nggak harus kalian aktifin, tapi kalau kalian aktifin berarti biayanya ya akan bertambah ya. Oke, jadi cukup simpel, tinggal klik-klik aja ya. Kalau udah nanti kalian bisa krit ya. Berarti kalian sudah setuju dengan biaya BNB ini ya, 0,1 BNB. Contoh aja ini. Coba kalau kita klik ya. Nah, kalau sudah diklik, klik. Nah, ini insufficient balance. Ini karena balance di BEP20 saya di Binance itu cuma 0,0016 BNB. Jadi tidak cukup untuk 0,1 BNB sebagai biayanya ya. Jadi intinya cuma seperti itu aja, simple. Oke. Nah, untuk langkah kedepannya nanti kalian coba bisa pelajarin sendiri, kalian coba sendiri di situ, tinggal mengikuti langkah-langkahnya aja. Jadi nggak ribet kok, oke? Jadi cukup simpel ya buat teman-teman yang ingin membuat token sendiri ataupun koin sendiri. Jadi keren banget dari website ini yang membantu kita yang tidak bisa coding, tidak bisa bahasa pemrograman itu bisa membuat token kita sendiri. Oke, cukup keren. Jadi itulah tadi sedikit intermezzo ya buat video kita agar tidak terlalu bosan membahas masalah project-project aja ya, project-project itu aja. Jadi ada sedikit selingan yang ya ternyata ada gitu, ada project seperti ini, ada website seperti ini gitu. Oke, jadi cukup keren banget. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami ingatkan kembali jika ingin berinvestasi dimanapun dan apapun itu jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Tetap jaga kesehatan kalian, keep health dan keep cuan.